Ini slide terakhir di bagian overview program perihal proses seleksi. Global Grad itu terbilang cukup lama seleksinya. Saat aku ikut seleksi dulu kurang lebih 1 semester full. Aku daftar semester 5 dan semester 6 itu full seleksi. Baru berangkat semester 7. Kenapa? Karena memang ada 3 tahap sebenarnya seleksinya. Pertama ada tahap administrasi atau pemberkasan seperti mengumpulkan esai, ada 2 soal esai waktu itu, lalu ada 2 surat rekomendasi, ini perlu dicatat, kita perlu 2, dan dari 2 orang berbeda, bisa satu dari dosen, satu dari atasan kita saat magang kah, ataupun di atasan kita di organisasi gitu, dan lain-lain. Lalu ada juga English Proficiency Test, Certificate atau EPT, bisa pakai Duolingo, bisa pakai TOEFL, IELTS, atau TOEIC. Seingatku TOEIC sudah bisa ya per 2024 lalu. Lalu jelas ada academic transcript, sama kita juga bisa ngirimin portofolio, itu opsional kalau kita punya misal jurnal articles yang udah terbit di jurnal nasional, itu bisa disubmit juga di tahap pemberkasan gitu. Lalu yang kedua, kalau kita lolos tahap administrasi, kita bakal diundang untuk interview. Sebenarnya interview Global Grad itu offline dari tahun ke tahun. Tapi di angkatanku dan angkatan sebelumnya sedikit berbeda karena saat itu masih zaman pandemi ya. 2022, 2023 awal saat aku interview juga masih belum begitu bebas untuk bepergian. Jadi interviewnya masih online. Tapi setahun setelahnya angkatan di bawahku dia mulai offline lagi interviewnya di Jakarta gitu. Yang ketiga, setelah kita lolos interview, kita bakal didaftarkan TOEFL IBT. Didaftarkan dengan artian juga kita diberi funding untuk TOEFL ini. Kita tidak mengeluarkan biaya sendiri untuk tesnya, termasuk tiket pesawat ke tes center terdekat atau transportasi lain kayak kereta, bus itu juga bakal disiapkan oleh Aminef dan World Learning. Penginapan untuk sebelum tesnya juga akan di cover atau disediakan oleh penyelenggara. Dan sebenarnya seleksi sampai di TOEFL IBT. Kalau setelah selesai TOEFL IBT, status kita itu bakal ada 2. Nanti satu finalis, satu alternate. Finalis itu mereka yang bakal benar-benar diberangkatkan. Sedangkan alternate itu dia cadangan. Artinya kalau misalkan ada salah satu finalis yang mengundurkan diri atau tidak bisa berangkat karena alasan tertentu, maka nanti ada alternate yang akan diambil untuk menggantikan posisi finalis itu. Di angkatanku ada waktu itu 1 orang yang tidak bisa berangkat karena alasan kesehatan dan alhasil ada satu finalis yang maju, bukan maju, lebih ke dipilih oleh Aminef untuk menggantikan posisi finalis yang tidak bisa berangkat tadi. Di angkatan bawahku juga lebih unik lagi, awalnya cuma ada 5 finalis dan ada beberapa alternate, tapi kemudian entah karena fundingnya bertambah atau bagaimana, ada 4 alternate lain yang dinaikkan statusnya atau di-upgrade jadi finalis. Alhasil tahun 2024 lalu total ada 9 awardee dari Indonesia. Nah, setelah TOEFL IBT, kita bakal diwajibkan untuk ambil medical check up, dan ada beberapa vaksinasi yang harus diambil seperti vaksin polio, DPT, MMR, dan juga lain semacamnya. Dan ini sebenarnya medical check up dan vaksinasi ini adalah pengecualian ya dari segi dana karena medical check up dan vaksinasi itu tidak di cover. Jadi kita bisa mengajukan funding ke kampus kita seperti yang aku lakukan saat itu, dan nanti kampus akan reimburse kalau ada kebijakan semacam itu dari kampusnya. Dan ya itu um, tentang overview programnya. Saya harap teman-teman sudah mulai tergambar nih perihal apa itu Global Grad, pemberkasannya, dan juga proses seleksinya seperti apa, dan bisa lebih mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun-tahun mendatang. Setelah ini kita akan break sebentar dan lanjut ke penjelasan tentang gimana cara kita menulis esai untuk program Global Grad ini. Stay tune.